Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah mengklik video ini. Semoga video ini akan menjadikan sarana belajar, edukasi, dan penambahan wawasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hoirul Adevian. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai juga berdialog sedikit kepada beberapa narasumber yang nanti akan kita tanyakan pendapatnya mengenai nilai-nilai kewarganegaraan. Semoga video ini dapat bermanfaat, menjadikan sarana belajar dan edukasi bagi kita semua. Semoga setelah mendengar dan menonton video ini, kita dapat menambah wawasan baru. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan beberapa narasumber yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada Mbak Natasha Pradana, kemudian ada Bang Rian Abdul Segap, ada Mbak Mardiana, Mbak Hanifah Vina, dan Bang Ihsan. Nanti kita akan ngobrol terkait nilai-nilai kewarganegaraan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat berterima kasih banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita pengen ulik-ulik sedikit. Semoga jawaban yang diberikan nanti dapat memberikan ilmu baru buat kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang spesifik atau lebih dalam, kita coba tanya pertanyaan dasar dulu tentang apa yang Anda ketahui tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Mungkin pertama dari Mbak Mardiana, bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Irul. Kalau menurut saya, nilai-nilai kewarganegaraan merupakan sebuah nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri seorang individu, agar individu tersebut dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara yang berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Mungkin berikutnya untuk Mbak Natasha, bagaimana? Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Kurang lebihnya jawaban saya sama seperti Mbak Mardiana tadi, cuma pendapat saya lebih menekankan pada nilai. Nilai sendiri adalah suatu kumpulan dari tingkah laku setiap manusia yang di dalamnya itu terdapat unsur-unsur yang mampu merubah perilaku sosial dari individu tersebut. Misalnya nilai religius, demokratis, toleransi, gitu-gitu. Mungkin sekian dari saya. Jawaban yang cukup menarik. Mungkin kurang rasanya apabila kita nggak tanya semuanya. Mungkin kita dengar dulu pendapat dari Mbak Hanifah, gimana jawabannya? Baik, terima kasih pertanyaannya, Irul. Kalau menurut saya, nilai-nilai kewarganegaraan yang terdapat pada PKN dapat kita lihat dengan merujuk pada kerangka sistematika PKN untuk bersekolah yang nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang saya sebutkan dan saya ketahui ada 3 nilai. Yang pertama, nilai akidah keberagamaan, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai sosial, kultural, keberagamaan, dan yang ketiga ada nilai fisikal dan rohania. Sekian dari saya, terima kasih. Sangat spesifik dan luar biasa jawabannya. Mungkin kita tanyakan lagi pertanyaan yang sama buat Bang Rian Abdul Segaf, gimana? Baik, terima kasih untuk Saudara Irul. Kurang lebihnya sama seperti narasumber yang lain. Yang lebih spesifik itu nilai-nilai kewarganegaraan, salah satunya seperti religius, peduli sosial, cinta damai, demokrasi, semangat berkebangsaan, dan cinta tanah air adalah salah satu nilai-nilai kewarganegaraan di Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bang Ihsan, gimana? Ya, terima kasih kepada Khairul ya, selaku pembawa acara. Menurut saya,
sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah teman-teman paparkan. Pada intinya memang kalau menurut saya kewarganegaraan, nilai-nilai kewarganegaraan itu adalah nilai-nilai yang memang ada dan ditanamkan dalam setiap individu, yaitu di setiap individu. Nilai-nilainya itu seperti nilai nasionalis, demokratis, terus ada toleransi juga, dan masih banyak lagi gitu nilai-nilai yang baik yang harus ada dan ditanamkan pada setiap individu terutama di Indonesia ini. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa daripada moderator, dan saya ingin bertanya lagi mungkin sedikit kepada narasumber. Setelah kita mengetahui tadi tentang poin-poin kewarganegaraan yang telah disebutkan, saya ingin menitik beratkan pada kehidupan masyarakat. Menurut Anda, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari saat ini, apakah sudah menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan tersebut? Mungkin jawaban pertama kita akan dengar dari Bang Segaf. Bagaimana, Bang? Oke, terima kasih. Kehidupan masyarakat sehari-hari saat ini, menurut saya sudah menerapkan ya Bang ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila yang salah satunya seperti yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sudah kita lihat bahkan bukan hal aneh lagi, bahkan sudah lumrah masyarakat Indonesia itu sudah beragama. Ya meskipun berbeda-beda gitu ya. Dan contoh kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak perbedaan di Indonesia seperti ras, agama, adat, suku, dan lain-lain. Tetapi di Indonesia tetap saling menghargai perbedaan tersebut, Bang Irul. Seperti itu, makasih. Mungkin ada tanggapan lain dari Mbak Mardiana, bagaimana? Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari narasumber sebelumnya. Apakah sudah menerapkan nilai kewarganegaraan di Indonesia? Tentu sudah. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius dengan mengakui sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perbedaan itu kita harus saling menghargai dan tidak boleh saling menjatuhkan. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Tapi kita akan dengar dari narasumber lain, kira-kira dari Mbak Natasha bagaimana tanggapannya? Terima kasih moderator. Sebelumnya introduksi suara saya jelas nggak ya? Cukup jelas. Kalau menurut saya sendiri ini sudah menerapkan. Contohnya itu misalnya adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam suatu forum mereka itu melaksanakan musyawarah untuk mufakat dan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Nah, ini ada sedikit penekanan berbeda nih jawabannya, di mana implementasinya dari Bang Rian dan Mbak Mardiana tadi menekankan pada konsep ketuhanan dan toleransi, kemudian Mbak Natasha pada kemanusiaan. Mungkin kita sedikit ulik lagi nih jawaban dari Bang Ihsan, apakah ada perbedaan? Mungkin silakan Bang Ihsan. Ya, sebelumnya saya ingin memaparkan gitu apakah memang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sudah, sangat sudah gitu. Kita bisa ambil contoh yaitu adalah demokratis yang sudah saya sebutkan tadi gitu. Di dalam nilai kewarganegaraan yang harus ditanamkan. Kenapa saya bilang demokratis? Di Indonesia ini terkenal dengan negara yang demokrasi, yang memang sistem atau bentuk pemerintahannya itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya apa? Artinya ini sudah berlangsung lama gitu, dari mulai periode Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi gitu. Tetapi dalam pengaplikasiannya dan implementasiannya itu sangat atau diterapkannya itu adalah saat setelah reformasi gitu. Kenapa saya bilang setelah reformasi? Ini tentunya sangat apa ya? Jika dibandingkan sedikit ya, saya berbicara sedikit. Ketika dibandingkan dengan orde-orde sebelumnya gitu, ini sangat berbeda gitu, demokratis sangat bisa. Makanya ketika diterapkan sehari-hari, apakah sudah diterapkan demokratis ini? Contohnya dari demokratis ini ya, menurut saya itu sangat sudah. Terima kasih.
Oke, jawaban yang apa ya, lebih menarik lagi. Ini jadinya memang kayaknya perlu diulik lebih dalam lagi. Tapi pertanyaan yang sama akan kita tanyakan untuk Mbak Vina. Menurut Anda, dalam kehidupan masyarakat sehari-hari saat ini, apakah sudah menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan? Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tentu mengerti akan perbedaan yang terkadang di dalamnya baik agama, ras, suku, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi toleransi akan perbedaan-perbedaan yang ada, agar selalu warga negara dapat kita rukun dan damai. Pada intinya, pendidikan kewarganegaraan dapat kita sumber pengetahuan akan bagaimana seharusnya kita berperilaku sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadikan Pancasila sebagai kedamaian dalam bermasyarakat. Untuk jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Ini pendapat yang luar biasa detail. Tapi saya akan memulai pertanyaan berikutnya dari Mbak Hanifah lagi terkait tadi statement yang sudah diberikan. Saya ingin menitik beratkan pada dasar keberagaman yang tadi telah disebutkan. Pertanyaannya begini, salah satu nilai Pancasila apa yang menjadi dasar keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan apa alasannya kira-kira? Contohnya seperti kita melanggar peraturan lalu lintas nih. Nah, di situ kalau misalkan kita melanggar aturan tersebut, otomatis kita belum memiliki jiwa toleransi terhadap lingkungan yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Bang Ihsan, apa mau menanggapi atau memberi contoh lain? Saya mau memberi contoh lain saja. Ketika berbicara mengenai Pancasila itu artinya kan banyak ya dalam setiap sila-silanya. Saya mau ambil, tentunya kalau misalkan keberagaman bangsa dan negara itu, kalau dipikir-pikir itu adalah sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Kenapa di situ terbentuk keberagaman? Karena pada dasarnya kan memang yang namanya persatuan Indonesia itu dari mana sih gitu adanya, di dalam dasarnya itu apa ya, Pancasila gitu. Makanya nilai-nilai Pancasila ini sangat penting bagi keberlangsungan atau keberagaman hidup dari bangsa dan negara gitu. Terus pentingnya itu lebih penting lagi gitu, jika nilai-nilai Pancasila ini mampu seluruhnya gitu, tidak hanya keberagaman tapi seluruhnya di dalam Pancasila ini mampu dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia itu, sehingga apa ya, terciptanya mungkin sebuah kedamaian yang memang ada gitu dalam suatu negara ini. Terima kasih. Bagus jawabannya, luar biasa. Mungkin kita akan melengkapi statement dari pertanyaan ini. Mungkin kita akan tanyakan pendapatnya dari Mbak Natasha. Kira-kira Mbak Natasha gimana? Kalau menurut saya sendiri, dasar dari keberagaman ini tuh mengacu pada sila ketiga sama sila kelima, di mana sila ketiga kan persatuan Indonesia, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya karena di Indonesia keras, banyak suku, banyak adat dan juga agama yang mereka ini saling bersatu dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin dari Bang Segaf gimana? Apa ada tanggapan atau mau mencoba memberikan contoh lain? Oke, terima kasih buat Irul. Kurang lebih sama ya. Tetapi menurut saya itu semua nilai-nilai Pancasila adalah sebagai dasar keberagaman, Bang Irul. Karena Pancasila tersebut merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bisa mengatasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan sifat toleran terhadap banyaknya perbedaan yang ada. Pancasila sebagai dasar negara tidak menghapus perbedaan, tetapi merangkum semua menjadi satu semboyan, yaitu semboyan empiris khas Indonesia yang sudah terkenal ya, yang dinyatakan yaitu dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno, Bang Irul, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Penjabarannya luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin sedikit lagi kita tanyakan kepada Mbak Mardiana tanggapannya. Baik, terima kasih. Saya sangat setuju dengan statement-statement yang telah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya, bahwa yang seperti yang kita tahu, negara Indonesia merupakan negara multikultural, di mana terdapat banyak sekali budaya, terdapat sekali suku, bangsa, dan agama di Indonesia. Karena keberagaman itu, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi yang dicantumkan secara jelas dalam sila ketiga Pancasila, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Selain itu, kita juga harus menjunjung tinggi keadilan seperti yang sudah ada dalam Pancasila dalam sila kelima. Terima kasih. Pembicaraan semakin menarik, statement-statement yang diberikan narasumber juga semakin menarik. Gimana? Kita tadi udah tahu, kita udah belajar tentang bentuk-bentuk dan teori-teori, khususnya penjabaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Tapi pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya kepada seluruh narasumber. Kira-kira nilai-nilai Pancasila kan tidak hanya dapat dipelajari, tapi harus dipraktikkan. Menurut Anda, apa tantangan terbesar penerapan nilai Pancasila di era modern saat ini? Mungkin pertama kita coba dengar jawaban dari Mbak Natasha. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar dalam arus globalisasi yang semakin tidak terkontrol ini, misalnya itu masuknya budaya asing yang kemudian kita jadi mengikuti budaya itu, gitu kan. Terus kurangnya rasa cinta produk dalam negeri, terus terjadinya saling hujat via sosmed kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Mbak Mardiana? Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu, dalam dunia yang modern ini, kita sudah masuk ke dalam arus globalisasi, di mana arus globalisasi itu tidak menutup kemungkinan kita berinteraksi dengan banyaknya negara lain, terbuka luas istilahnya. Jadi, karena interaksi tersebut, tidak menutup kemungkinan masuknya budaya-budaya asing ke dalam lingkup Indonesia. Sehingga kita harus berhati-hati agar tidak melunturkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada tertanam dalam diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Kita udah dapat pendapat yang serupa. Mungkin kita bisa dengar pendapat dari pandangan yang berbeda. Mungkin dari Bang Ihsan, bagaimana tanggapannya? Iya, kurang lebih memang pada dasarnya itu kan dari globalisasi itu adalah dari eksternalnya gitu kan, dari luarnya. Masuknya budaya-budaya asing, masuknya sebuah teknologi yang modern, itu pasti memungkinkan untuk goyangnya gitu, tergoyahkannya Pancasila gitu. Tapi perlu diingat gitu bahwa dari internalnya pun, dari bangsa Indonesianya pun saat ini banyak upaya-upaya yang seperti ingin menggoyahkan dari Pancasila tadi gitu. Jadi menurut saya tantangannya itu selain dari era globalisasi yang sangat memajukan zaman ini, tentu juga dari dalamnya itu dari orang-orangnya tersebut yang berkecimpung ke dalam dunia hukum atau politik gitu. Jadi kedua ini tuh harus sangat diperhatikan oleh Indonesia. Terima kasih. Apa ada tambahan dari Mbak Hanifah? Halo Mbak Hanifah, apa suara saya terdengar? Halo, cek. Iya. Kalau menurut saya sih dari yang tadi pertanyakan, menurut saya
Setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah terjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi kuat yang disusun dengan skema. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai karakter seperti moral, kesusilaan yang telah diberikan. Halo, cek. Cek. Iya, suaranya terdengar kok. Faktor perubahan sosial ini sangat berpengaruh terhadap lembaga-lembaganya. Terima kasih. Oke. Sedikit berbeda tanggapannya. Dari keempat narasumber yang sudah kita tanyakan, ada beberapa yang mirip, namun ada beberapa yang memberikan sudut pandang lain tentang hal ini. Mungkin untuk melengkapi statement, kita dengar pendapat dari Bang Rian mengenai tantangan terbesar penerapan nilai Pancasila di era modern saat ini. Baik, terima kasih. Saudara bertanya, tantangan terbesar penerapan nilai Pancasila di era modern saat ini. Menurut saya yaitu banyaknya ideologi alternatif yang masuk melalui media informasi, ya, yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa Indonesia, seperti halnya yaitu radikalisme, ekstremisme, konsumerisme, dan lain-lain. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas yang drastis gitu, pembelajaran Pancasila, dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila yang menurun. Jadi tidak ada minat untuk mempelajari Pancasila gitu. Terima kasih Bang Irul. Pendapat yang berbeda lagi dari sudut pandang yang berbeda dari Bang Abdul Segaf. Tapi begini, saya sudah menangkap pada intinya ada kesamaan-kesamaan dari perbedaan pendapat ini. Tapi saya ingin bertanya lagi, kira-kira nilai-nilai Pancasila kan tidak hanya menerapkan pada aspek kehidupan, melainkan juga aspek moral. Dalam implementasinya sudah sejauh mana penerapan nilai Pancasila sebagai pendukung perbaikan moral dalam bernegara? Mungkin kita coba tanya dulu dari Bang Ihsan gimana? Kalau berbicara tentang sejauh mana gitu penerapan Pancasila bagi moral gitu, menurut saya ini sudah sangat jauh sekali gitu, sampai pada akhirnya kita ada di sini gitu, sampai akhirnya Pancasila sampai ke tahap ini, tahap di mana yang moral bangsa dan moral dari masyarakat ini tuh seperti ya tercampur oleh ideologi yang sudah tadi disebutkan oleh narasumber sebelumnya gitu, gitu. Maka dari itu perlunya perbaikan moral dari apa ini perbaikan moralnya itu. Nah, perbaikan moralnya itu adalah dari Pancasila itu sendiri gitu, penerapannya. Seluruh nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk bisa memperbaiki moral masyarakatnya gitu, ataupun bangsanya, ataupun moral yang lebih penting menurut saya itu adalah moral orang-orang yang memang berkuasa gitu. Karena di situ juga akan memperlihatkan sejauh mana sih Pancasila sebenarnya menerapkan atau menjadi sebuah acuan atau dasar negara bagi setiap penerapan moral di bangsa Indonesia ini. Itu sih menurut saya. Menarik, sungguh menarik. Perbincangan semakin dalam dan semakin menarik. Mungkin saya ingin mendengar pendapat juga dari Mbak Natasha mengenai hal ini. Mungkin apa ada? Oke, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Menurut saya dalam perbaikan nilai moral ini sendiri, Pancasila kan merupakan way of life bagi kehidupan bermasyarakat ya. Dan bentuk dari perbaikan nilai moral ini sendiri tuh misalnya kalau menurut saya itu pelaksanaan demokrasi, terus persamaan derajat. Habis itu banyak deh menjunjung tinggi nilai toleransi juga termasuk. Mungkin itu aja, terima kasih.
Mungkin dari Bang Rian Abdul Segaf, apa ada yang mau ditanggapi atau menambahkan statement? Baik, terima kasih untuk Saudara Irul. Sudah sejauh mana sih penerapan nilai Pancasila sebagai pendukung perbaikan moral dalam bernegara gitu ya. Saya setuju kepada Bang Ihsan yang sebelumnya. Meskipun sudah baik, tetapi saya berharap kepada generasi anak bangsa Indonesia itu lebih meningkatkan, lebih menjunjung dan lebih mengimplementasikan lagi nilai Pancasila sebagai pendukung perbaikan moral. Karena kenapa? Karena hal ini tidak boleh hilang dan tidak boleh surut. Kita sebagai generasi sekarang misalkan bisa mengimplementasikan, tapi kan belum tentu anak cucu kita nanti. Nah, dari sekarang kita sebagai calon-calon masa depan harus bisa lebih meningkatkan lagi agar tidak padam dan surut nilai-nilai Pancasila ini. Terima kasih Bang Irul. Jawaban yang menarik karena menekankan pada aspek keberlangsungan anak cucu kita terkait ini. Ya mungkin saya juga setuju dengan pendapatnya Bang Rian soal generasi sekarang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila guna mendukung perbaikan moral anak cucu kita. Tapi kita coba dengar sekali lagi pendapat dari Mbak Hanifah untuk mencoba melengkapi pada diskusi kali ini. Gimana? Baik, terima kasih pertanyaannya, Irul. Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Saya ambil dari kata moral dulu ya. Moral atau dalam kata lain disebut kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia yang di masyarakat ataupun lingkungan sekolah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Nah, di sini juga nilai moral dan karakter dari segi positif ada dua, dari faktor perubahan sosial dan faktor teknologi. Faktor perubahan sosial ini sangat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga khususnya dalam lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Untuk yang kedua, faktor teknologi. Dari faktor teknologi ini mempengaruhi kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu nilai tersebut. Terima kasih, segitu jawaban saya. Sudut pandang yang berbeda, diskusi semakin menarik. Coba mungkin untuk mengakhiri statement pada pertanyaan kali ini, kita coba tanya pendapat dari Mbak Mardiana. Bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menutup acara hari ini ya dengan closing statement. Jadi saya sangat setuju dengan statement-statement sebelumnya bahwa Pancasila itu bisa dikatakan sebagai paket komplit yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam era yang semakin modern ini. Pancasila, seperti yang kita tahu, Pancasila didapatkan dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga terdapat banyak sekali nilai-nilai moral yang baik dalam Pancasila yang dapat menjadi acuan bagi kita dan anak cucu kita di masa yang mendatang. Terima kasih. Sekaligus mewakili moderator, closing statement telah diberikan oleh Mbak Mardiana. Bawa acara. Iya, kenapa? Saya punya sedikit ya, saya minta waktunya. Oh iya, boleh. Closing statement yang bagus dari Mardiana. Sebelumnya mohon maaf nih ya, setelah ini closing statement-nya gitu. Saya mau sedikit berpendapat nih ya, lagi tentang tadi menarik dari pendapat Sikap yang mengatakan misalnya generasi kita sudah menerapkan gitu nilai Pancasila anak-anak, tapi belum tentu anak cucu kita menerapkan Pancasila. Pada kenyataannya gitu, menurut saya generasi sekarang saja bahkan sudah memprihatinkan gitu nilai Pancasila. Jujur saya sendiri gitu masih kurang dalam mendalami nilai-nilai Pancasila. Jadi sedikit kurang baik gitu misalkan dalam mengkritik orang yang tidak menilai Pancasila, sedangkan diri saya sendiri itu tidak mempunyai mengatakan bahwa saya sendiri tidak ada gitu sedikit nilai moral Pancasila-nya. Maka dari itu jangan-jangan anak cucu kita nanti, jadi generasi kita sekarang juga harus diperbaiki. Minimal dari kita sendiri harus bisa paham akan nilai-nilai Pancasila yang penting untuk moral kita sendiri. Terima kasih, itu sedikit tambahan dari saya. Ya, makasih banyak. Tambahan dari Bang Izan, makasih banyak.
tapi perbincangan semakin seru, diskusi semakin seru. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber tetapi kita sudah mepet waktunya, sudah ada keterbatasan waktu sehingga saya tidak bisa menanyakan kembali kepada narasumber-narasumber kita. Mungkin closing statement dari saya, hari ini kita telah belajar, sebagai kesimpulan juga, hari ini kita telah belajar bahwa tentang bentuk-bentuk nilai dari kewarganegaraan, implementasinya, kemudian tantangan, serta kita sudah mendengar pendapat-pendapat dan sedikit tambahan dari beberapa narasumber kita. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu yang saya dapat, banyak sekali wawasan yang bisa saya raih, sehingga pikiran saya sudah terbuka. Tentu dari kelima jawaban yang tadi, dari 5 narasumber yang berbeda, saya bisa menangkap dari banyak-banyak pandangan dari berbagai-bagai sisi. Tapi ya tentu pada diskusi kali ini kita tidak bisa panjang lebar. Sebelumnya saya meminta maaf kepada seluruh penonton yang sudah menonton pada acara dalam video kali ini. Mohon maaf apabila sekiranya video ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom, karena dalam pembuatan video ini kita masih terkendala oleh pandemi COVID-19, di mana angka kenaikan COVID-19 semakin tinggi, di mana penularan penyakit ini juga semakin masif, sehingga akan berat resikonya apabila kita melakukan wawancara dan perbincangan secara langsung. Oleh karena itu, saya mengalternatifkan untuk menggunakan media Zoom ini sebagai sarana kita belajar. Semoga penonton yang menonton video ini dapat terbuka wawasannya, dapat menambah ilmunya, dan dapat juga ilmu-ilmu baru yang tadi kita sudah dengar dari beberapa narasumber ini. Sebelumnya juga saya sebagai moderator sekaligus mewakili seluruh narasumber memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun dalam statement kami yang sekiranya ada kesalahan dalam kata-kata atau penyusunan kata-kata, atau dalam teknis video kali ini. Saya memohon maaf mewakili seluruh narasumber. Akhir kata, ya, saya ucapkan juga terima kasih buat narasumber. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banget. Mohon maaf mengganggu. Semoga dari wawasan dan pembicaraan pada kesempatan kali ini dari para narasumber menjadikan buah pahala karena sudah memberikan ilmu baru kepada penonton kita sekalian. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih kepada Terima kasih. wawancara yang sudah ini ya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, dan untuk menonton semoga tetap stay tune untuk menonton video-video kami yang berikutnya. Semoga ada kesempatan dan ada pendapat dan perbincangan yang seru tentunya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi see you next time untuk semuanya. Bye-bye.